Coba deh, bayangin hidup kita ini kayak sebuah buku. Mungkin bab-bab awalnya udah tertulis. Ada yang bagus, ada juga yang mungkin pengen kita lupain aja. Tapi pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah, gimana bab terakhirnya akan berakhir? Nah, kali ini kita akan bedah bareng kenapa penutup dari cerita kita justru jadi bagian yang paling menentukan segalanya. Ini pertanyaan yang bagus banget kan? Bayangin aja seorang pelari. Gak ada yang peduli siapa yang memimpin di putaran pertama atau kedua. Yang diingat semua orang itu cuma satu, siapa yang berhasil melewati garis finish. Pertanyaan ini bukan cuma soal olahraga, tapi ini tentang hidup. Apakah kita dinilai dari cara kita memulai, atau dari cara kita menyelesaikannya? Oke, biar kita semua satu halaman, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari prinsip intinya, terus kita perkuat dengan hikmah dari seorang ulama besar. Abis itu kita masuk ke bagian praktisnya, yaitu 4 kunci untuk finish dengan baik. Dan terakhir, kita tutup dengan sebuah janji yang indah banget bagi mereka yang konsisten. Yuk kita mulai dari fondasinya, ada satu ajaran inti, sebuah prinsip kenabian, yang kalau kita benar-benar pahami, ini bisa mengubah cara kita melihat setiap tindakan yang pernah kita lakukan. Pesan ini, wow, simple tapi dalam banget, ya kan? Amalan itu tergantung pada penutupnya. Artinya apa? Artinya, setiap kesalahan, setiap kegagalan di masa lalu kita, itu bukan vonis akhir. Yang terpenting itu bukan start yang sempurna, bukan juga perjalanan yang mulus tanpa celah, tapi gimana kita mengakhiri semua ini. Jadi, garis finish yang kita tuju ini ada namanya, yaitu husnul khotimah, sebuah akhir yang baik. Ini bukan sekedar akhir yang damai ya, tapi ini adalah momen di mana kita menutup buku kehidupan kita dalam kondisi terbaik, diridhoi oleh Sang Pencipta setelah semua perjuangan tulus yang kita lalui. Inilah bisa dibilang puncak pencapaian spiritual seseorang. Dan ternyata prinsip ini nggak berdiri sendiri. Coba kita lihat gimana seorang ulama besar memperkuat lagi gagasan ini, yang ngasih kita lapisan pemahaman baru yang lebih dalam. Kutipan ini benar-benar jadi pesan harapan kan? Tolak ukur itu kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Mungkin masa lalu kita penuh lika-liku, penuh kekurangan. Tapi yang dinilai itu bukan dari mana kita berasal, tapi kemana kita menuju. Ini adalah pesan bahwa pintu untuk perbaikan diri itu nggak pernah tertutup. Oke, dari teori yang mendalam tadi, sekarang gimana prakteknya? Gimana sih caranya biar kita bisa secara aktif mengarahkan hidup kita menuju akhir yang baik itu? Nah, ini dia 4 kuncinya. Ini dia panduan praktisnya. Pertama, konsistensi. Ini bukan soal satu perbuatan besar terus udah, tapi soal ribuan langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Kedua, doa. Ini pengingat penting bahwa semua usaha kita butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ketiga, jangan menilai. Orang yang mungkin kita pandang sebelah mata hari ini bisa jadi punya akhir yang jauh lebih mulia dari kita. Dan yang terakhir, rendah hati. Karena kesombongan atas amal baik hari ini bisa jadi justru awal dari kejatuhan kita di esok hari. Oke, setelah semua usaha ini, terus apa hadiahnya di garis finish? Al-Quran itu nggak cuma ngasih kita panduan, tapi juga sebuah janji. Inilah imbalan yang luar biasa banget buat mereka yang bisa konsisten sampai akhir. Nah, mesinnya ini namanya istiqomah. Ini bukan cuma konsisten yang pasif loh. Bayangin aja, ini kayak kompas batin yang selalu nunjuk ke arah yang benar. Gak peduli seberapa kencang badai di sekitar kita. Inilah keteguhan yang jadi bahan bakar kita. Dan bagi setiap jiwa yang berjuang untuk tetap istiqomah, ada sebuah janji yang agung banget. Sebuah janji yang dirancang untuk menghapus semua ketakutan dan kesedihan yang pernah kita rasain seumur hidup. Coba kita resapi janji ini bareng-bareng. Di momen paling krusial dalam hidup kita, malaikat turun dan bilang, "Udah, jangan takut, jangan sedih." Semua kecemasan hidup langsung dihapus. Terus mereka ngasih kabar gembira tentang surga. Mereka bahkan bilang kalau mereka adalah pelindung kita di dunia ini dan di akhirat. Dan puncaknya, apapun yang kita inginkan akan diberikan. Ini bukan lagi sekedar akhir yang baik, ini adalah kemenangan yang mutlak. Jadi, pada akhirnya, buku kehidupan kita ini masih terbuka. Penanya ada di tangan kita sendiri, bab-bab sebelumnya mungkin udah selesai, nggak bisa diubah lagi. Tapi bab terakhir, halaman-halamannya masih kosong. Pertanyaannya bukan tentang apa yang udah kamu tulis, tapi apa kalimat yang akan kamu tulis selanjutnya.